Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu hadirin yang telah hadir di sini dan juga pemirsa setia BBS TV dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama saya Devi Putri dalam program spesial promosi KIE program Bangga Kencana dan percepatan penurunan stunting bersama mitra kerja anggota Komisi 9 DPR RI Ibu Krisdayanti. Kali ini kita dapat bertatap muka di Ngantang, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Tentunya akan membahas mengenai dengan stunting dan bagaimana cara kita agar bisa mencegah terjadinya stunting di Indonesia. Perlu kita ketahui bersama bahwasanya stunting masih menjadi masalah bagi masyarakat Indonesia. Stunting di sini merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak yang disebabkan karena kurangnya gizi kronis dalam tahap waktu yang lama tentunya. Dan perlu kita ketahui juga berbagai macam upaya yang bisa kita laksanakan agar stunting tidak terjadi bagi kita semua, yaitu salah satunya hindari kehamilan 4 terlalu muda, terlalu tua, terlalu banyak dan juga terlalu sering untuk mencegah anak stunting. Akan kita perkenalkan ketiga narasumber kita yang luar biasa, yaitu anggota Komisi 9 DPR RI, wanita hebat, sosok inspiratif. Kita sapa dengan bangga Ibu Krisdayanti. Dan narasumber kita yang kedua, beliau selaku koordinator bidang admin BKKBN Provinsi Jawa Timur yang semangatnya luar biasa untuk pencegahan stunting, Ibu Dr. Anda Sofia Hani MM. Narasumber kita yang ketiga, beliau selaku Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Malang, Ibu Aniswati Aziz SEMSI. Baik, akan kita bahas bersama tema kita hari ini, hindari kehamilan 4 terlalu muda, terlalu tua, terlalu banyak dan juga terlalu sering. Kita ingin tahu seperti apa pendapat dari anggota Komisi 9 DPR RI, terutama terkait penggunaan alat kontrasepsi guna menunjang sumber daya manusia yang lebih berkualitas. Dan juga bagaimana cara kita untuk bisa menghindari 4T itu tadi. Bisa disampaikan kepada masyarakat yang hadir di sini dan juga pemirsa BBS TV dimanapun berada. Ibu Krisdayanti, disilakan dengan hormat. Matur nuwun, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar warga masyarakat Jembok, Ngantang? Nih jawabnya semangat, nanti diajak umroh sama Pak Camat. Amin. Semoga Pak Camat rezekinya banyak ya Pak. Amin. Amin. Karena tadi waktu pembukaan juga menyampaikan data-data. Artinya saya sangat terkesan sekali Bapak sudah melakukan preventif, artinya ya bagaimana cara menjaga supaya yang diantisipasi 700 anak-anak yang beresiko stunting itu bisa dicegah. Nah, alhamdulillah kalau dari perangkat desanya semangat begini, pasti warganya juga. Kita tepuk tangan untuk kita semuanya. Betul sekali. Terima kasih Mbak Devi, juga sudah beberapa episode kita lakukan dan tentu ini akan menjadi keniscayaan bila kita bersama-sama, apalagi disiarkan langsung di BBS TV, tentu ingin tidak saja seprovinsi Jawa Timur tapi juga bisa dirilai se-Indonesia, karena mengingat bukan saja tugas BKKBN untuk mengentaskan stunting, karena memang arahan dari Presiden Jokowi yang menunjuk langsung BKKBN, Bapak Kepala Hasto Sastrowardoyo sebagai pelaksana percepatan penurunan stunting yang kita tahu bahkan Malang Raya juga masih tinggi Pak, masih di atas standar, di atas angka nasional 24%, kita akan menekan sampai di 14%, artinya di sisa 2 tahun lagi menuju 2024 kita nggak ngomongin politik ya, tapi bagaimana kita bisa menurunkan angka stunting di 2,5% setiap tahunnya. Nah, ini perlu kerjasama. Tadi Mbak Devi juga udah sampaikan di depan, pertanyaannya bagus sekali bahwa 4T tadi ya, 4T tadi. Nah, kami juga ingin menyampaikan dulu nih sebelumnya, jangan-jangan Bapak Ibu semuanya ada yang belum tahu apa itu BKKBN, Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional. Dan program dari BKKBN adalah Bangga Kencana, pembangunan keluarga kependudukan keluarga berencana. Sangat baik, di mana berfokus untuk menjadikan keluarga sebagai sandaran pembangunan. Nah, untuk menuju
anak-anak yang bergenerasi emas tahun 2045 nanti, kita tentu menginginkan orang tua yang tidak harus banyak uang, tapi orang tua yang bersinergi, papa dan mamanya mau bagaimana sih cari tahu nutrisi yang sehat untuk bayinya. Betul, pengasuhan yang optimal betul. tentunya ya. Lalu di saat kehamilan mengantarkan istri ke puskesmas, ke posyandu untuk mengukur tumbuh kembang anak. Nah, diharapkan nantinya yang tadi ditanyakan adalah sejauh mana alat kontrasepsi ini bisa berdampak dan memiliki efek yang baik. Artinya alhamdulillah Pak Camat dan juga para aparat tadi bahwa saya sampaikan kalau di Komisi 9 DPR RI memang bermitra dengan BKKBN dan kami sering sekali dalam masa sidang melakukan RDP, rapat dengar pendapat dengan mitra-mitra kami. Salah satunya mitra kami BKKBN, kami menanyakan karena di anggaran APBN 2023 untuk belanja alat kontrasepsi itu sampai 1 triliun Pak. 1 triliun itu 1.000 miliar, itu cuma beli alat kontrasepsi. Artinya betapa negara hadir untuk mewujudkan yang 4T tadi supaya ya keluarga-keluarga masih tetap bahagia, masih bisa terus melakukan hubungan yang baik gitu, tapi tanpa takut dan cemas. Baik, luar biasa. Boleh tepuk tangan untuk Ibu Krisdayanti. Terima kasih. Beliau ini luar biasa sekali, mau terjun langsung bersama dengan masyarakat dan sangat peduli sekali tentang penurunan stunting. Wakil rakyat yang benar-benar merakyat, betul nggak Bapak Ibu? BKKBN. Ibu Krisdayanti. Kita juga ingin tahu seperti apa strategi yang sudah dicanangkan oleh BKKBN untuk hindari 4T itu tadi, yaitu terlalu muda, terlalu tua, terlalu banyak dan juga terlalu sering untuk mencegah anak stunting. Akan kita bahas usai jeda pariwara berikut, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Tadi Ibu Krisdayanti sudah menyampaikan bagaimana pendapatnya tentang hindari 4 terlalu. Dan tentunya di sini DPR RI selalu mengawasi seperti apa kinerja dari lembaga-lembaga terkait tentunya dalam hal penurunan stunting. Luar biasa sekali, dan kita juga ingin tahu seperti apa strategi yang sudah dicanangkan oleh BKKBN Provinsi Jawa Timur terkait hindari kehamilan 4 terlalu. Terlalu muda, terlalu tua, terlalu banyak dan juga terlalu dekat. Bisa disampaikan yang kami hormati Koordinator Bidang Admin BKKBN Provinsi Jawa Timur Ibu Dr. Anda Sofia Hani MM. Disilahkan Ibu. Ya, terima kasih, luar biasa kita bisa bersama-sama hadir di Desa Jombok, Kecamatan Ngantang dalam keadaan sehat walafiat. Luar biasa, Bu Krisdayanti ini terus keliling ke wilayah Malang Raya. Betul. Untuk sama-sama mengawal program Bangga Kencana. Salah satunya tadi disampaikan oleh Mbak Devi bagaimana 4T ini kita sosialisasikan ke masyarakat. Salah satunya adalah melalui pertemuan kali ini. Juga kami ada poster, leaflet yang terus kita sebar di puskesmas, fasilitas kesehatan, di tempat-tempat bidan. Karena apa Bapak Ibu sekalian, tadi disampaikan 4T kok bisa mencegah stunting. 4T itu salah satunya adalah terlalu muda. Jadi BKKBN itu berharap, tadi sudah disampaikan Bu Krisdayanti, walaupun undang-undangnya pernikahan itu boleh di laki-laki dan perempuan adalah usia 19 tahun. Tetapi kita berharap ketika Bapak Ibu sekalian udah menikah, tunda dulu melahirkan waktu usia 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki. Kenapa? Karena apa? Kalau menikah sebelum usia hamil sebelum usia 21 tahun, sebenarnya organ reproduksi seorang wanita itu belum sempurna. Jadi panggul kita itu memang belum sempurna. Sehingga ketika melahirkan itu nanti bisa apa? Kegagalan, misalnya bisa menyebabkan ibu dan bayinya meninggal. Karena apa? Organ reproduksinya belum siap untuk dilalui oleh
bayi. Kalau Pak Hasto mengatakan bahwa Tuhan itu sudah menciptakan secara sempurna. Panggul itu lengkap itu di usia sempurna itu usia 20 atau 21 tahun. Betul. Untuk dilewati kepala bayi. Betul. Bahkan jadi, BKKBN di sini menganjurkan 3 bulan sebelum menikah harus periksa kesehatan. Nah, ya, Bu. ini 3 bulan sebelum menikah, ini BKKBN mempunyai program untuk pendampingan keluarga yang tadi disampaikan Pak Camat. Jangan sampai potensi yang tadi disampaikan, potensi stunting itu didampingi oleh namanya tim pendamping keluarga. Nah, di setiap desa ini paling tidak sudah ada 3 atau 4 tim pendamping keluarga yang terdiri dari bidan, kader KB dan juga PKK. Ini apa? Mengantisipasi untuk mendampingi calon pengantin sebelum menikah. 3 bulan sebelum menikah itu diharapkan periksa ke fasilitas kesehatan. Diperiksa apanya? HB-nya. Apakah mereka itu anemi? Nah, tadi disampaikan Bu Krisdayanti, apakah lengan-lengannya itu adalah di bawah 23,5 cm. Kalau di bawah 23,5 cm dan anemi itu sebaiknya nanti perlu pendampingan oleh bidan untuk dilakukan pembaikan gizinya seperti itu, supaya apa, ketika nanti menikah memang siap untuk hamil dan melahirkan. Termasuk nanti terlalu tua itu usia berapa Mbak Devi? Usia 35 tahun. Jadi sebaiknya kalau usianya sudah 35 tahun jangan hamil lagi. Karena apa? Ketika hamil jelas sudah tua itu ketika apa ya, kalau orang melahirkan itu kan butuh tenaga ya, mau melahirkan itu kan butuh tenaga. Ketika sudah tua tidak ada kekuatan tenaga, bisa-bisa anak yang dilahirkan sudah misalnya ada tensinya tinggi, kan ada yang seperti itu ya. Nah, berisiko, usia 35 itu berisiko tiba-tiba yang dulunya tidak tensinya normal-normal aja, tetapi ketika hamil bisa juga tensinya tinggi sehingga ketika melahirkan tensinya tinggi, tidak bisa tadi yang kami sampaikan, kekuatan ototnya untuk melahirkan sudah mulai lemah, sehingga ketika melahirkan bisa juga nanti bayi pendarahan seperti itu. Kemarin tetangga saya ada Mbak Devi, usia 38 tahun, hamil anak yang keempat, ibu dan anaknya meninggal. Nah ini kan jadi luar biasa. Jadi di Jawa Timur ini menjadi program kita. Karena apa? Angka kematian ibu dan bayi yang masih cukup tinggi. Ini PR-nya kita bersama. Bagaimana kita bisa menurunkan, tidak ada lagi ibu dan bayi itu melahirkan meninggal, itu harapannya. Betul sekali. Dan yang paling bahaya sekarang ini kurangnya kesadaran dari masyarakat. Waduh Bu, saya ketemu jodohnya usia 18 tahun ya Bu. Saya ketemu jodohnya usia 35. Aduh, ini yang selalu jadi PR kita bersama tentunya ya. Kita juga ingin tahu seperti apa yang ada di Kabupaten Malang, apakah masih marak terjadi pernikahan dini dan seperti apa strategi yang sudah dicanangkan oleh OPD yang ada di Kabupaten Malang akan kita bahas bersama usai jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih menyaksikan liputan khusus. Seperti apa yang ada di Kabupaten Malang, apakah masih marak terjadi pernikahan dini ataupun pernikahan yang tidak diinginkan, dan bagaimana OPD terkait untuk menanggapi hal tersebut, apakah ada strategi khusus, akan kita tanyakan langsung kepada Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Malang, Ibu Aniswati Aziz, SEMSI. Bisa disampaikan Ibu?
Terima kasih Mbak Devi. Jadi di OPD kami ini adalah turunan dari atau mendapatkan tugas dari BKKBN Pusat dan BKKBN Provinsi. Nah, namanya adalah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Artinya kami memiliki tusi untuk mengendalikan penduduk agar tidak tambah banyak. Di Kabupaten Malang ini penduduknya sudah hampir ke angka 3 juta. Jadi kalau di legislasi nantinya harusnya sudah 55 Bu, kalau 3 juta. Sekarang masih posisi jumlahnya adalah 50 kursi. Jadi tugas kami untuk 4T ini adalah terlalu tua, terlalu muda, terlalu sering, terlalu banyak dan terlalu dekat. Itu diharapkan di program pendewasaan usia perkawinan. Diharapkan remaja-remaja yang ada di Kabupaten Malang itu tidak menikah dini. Kenapa tidak boleh menikah dini? Sesuai dengan aturan dan undang-undang yang ada, di usia 21 adalah usia yang sangat ideal untuk menikah untuk perempuan dan 25 untuk laki-laki. Karena apa? Karena ketika calon-calon ibu tadi atau perempuan-perempuan yang akan menikah ini harus dalam kondisi yang sangat baik, dari edukasi terhadap nantinya untuk keluarganya dan ketika juga hamil. Harapan kami seperti itu dan program-program kami mengarah ke sana. Jadi itu Mbak Devi yang kita lakukan. Untuk pernikahan dini kita punya Bina Keluarga Remaja dan Bina Keluarga balita juga untuk bayinya. Harapan kami remaja-remaja yang ada di Kabupaten Malang ini sudah teredukasi. Kalau di sekolah kami namakan sekolah siaga kependudukan. Jadi hampir sudah sebagian besar dari sekolah-sekolah kami udah kami edukasi agar anak-anak bisa mengerti bagaimana dalam hal program pengendalian penduduk. Itu Baik, ya. ada konseling remaja juga tentunya. Ada konseling remaja, ada duta genre juga. Ada duta nah, genre. Untuk menghindari pernikahan dini, ibu-ibu sekalian, bapak sekalian yang hadir di sini, kita berikan pemahaman kepada anak-anak kita untuk lebih ikut serta dalam kegiatan yang positif untuk menunjang prestasi agar yang nggak difikirannya nikah mulu gitu ya Bu ya. Bener nggak? Betul. Oke, kita Karena juga remaja sekarang itu ketika menikah yang dipikirkan hanya satu, padahal belum siap secara ekonomi juga Betul. belum siap. Nah yang dipikirkan kan hanya seksnya aja. Jadi kebutuhan yang lain belum siap sebenarnya. Kemarin saya pernah ke Gedangan, di sana yang menikah itu usianya masih sangat muda, 16 dan 18 tahun. Itu saya tanya pekerjaannya apa, belum bertani, terus kemudian lulusan sekolahnya apa, SMP. Nah ini yang menjadi permasalahan di Kabupaten Malang yang terus harus kami galakkan. Dan kadang orang tua anaknya bertani, sawai bapak ombo gak popon dok rabio. Nah ini yang harus kita hindari tentunya ya, bener gak Bapak Ibu? Betul. Nah, bagaimana kesadaran masyarakat yang ada di Kabupaten Malang? Tentunya dengan 4T ini kita juga ingin tahu. Iya. Untuk saat ini kami memiliki target dan capaian untuk calon pengantin, Mbak. Jadi semua calon pengantin di seluruh Kabupaten Malang ini untuk Kasembon ada sekian ratus yang harus kami edukasi, dan dari pendampingan ini harus dia sudah ada dalam kondisi yang sehat. Artinya kami juga harus mengukur lingkar lengannya. Ketika dia di bawah 23,5 berarti nanti ketika hamil dia akan beresiko bayinya kurang sehat. Jadi itu yang kedua adalah anak-anak remaja sekarang kan suka diet. Kalau Bu Krisdayanti ini memang kecil dari dulu. Tetap langsing sampai sekarang ya Bu. Anak-anak remaja sekarang kan suka diet. Nah nantinya dikhawatirkan ketika diet itu akan anemia, itu Mbak Devi. BKKBN berencana itu keren. Ibu Krisdayanti, kita akan kembali dalam season tanya jawab. Tetaplah bersama kami dalam liputan khusus.
Kembali dalam liputan khusus, kali ini kita masuk dalam sesi tanya jawab. Kami persilakan untuk 2 pertanyaan saja. Monggo, hadirin yang telah hadir. Baik, Ibu boleh maju ke depan, Bu. Dengan Ibu siapa? Nama saya Sunarsi dari Rejosari Surakarta. Pertanyaannya Bu Sunarsi. Ini mengenai KT ya Bu. Seumpama dia sudah punya anak 4, terus kita sudah sebagai kader kita sudah memotivasi untuk ikut KB. Ternyata dia itu tidak mau. Terus dengan dia KB sendiri dengan cara KB alami dengan alasan kesehatan. Terus apa langkah kita yang seharusnya kita ambil sebagai kader? Terima kasih. Terima kasih banyak, pertanyaan yang bagus ini ya. Sebagai kader susah-susah gampang rupanya ya. Sudah kita peringatkan, kita kasih motivasi, tapi ternyata masih nggak mau aja. Ini saran dari narasumber gimana ya? Disilakan Ibu. Terima kasih dari kader kami dari kader KB. Jadi untuk mengedukasi seseorang itu memang tidak mudah. Tetapi alat kontrasepsi itu kan ada banyak macamnya. Ada yang hormonal dan non hormonal. Kalau yang hormonal itu misalnya seperti suntik dan pil. Nah itu yang ada mungkin ada efek medisnya, walaupun tidak besar karena dia sudah melalui sebuah penelitian, misalnya bisa nggak cocok, misalnya gemuk misalnya Bu, atau ada flek gitu ya. Jadi kita tawarkan ke beberapa yang memang tidak bisa ber-KB seperti itu, beberapa alat kontrasepsi yang ada. Yang paling aman adalah metode kontrasepsi jangka panjang. Contohnya adalah implan, bisa dikatakan seperti itu, tapi yang paling tepat adalah steril Bu, karena anaknya sudah 4. Jadi harapan kami sebagai kader, mungkin Ibu dari PPKBD atau PPKBD? Dari SUB. Nah, PPKBD ini adalah pembantu penyuluh KB. Kalau SUB-nya adalah sub penyuluh KB-nya. Jadi di Kasembon ini ada PPKBD dan sub PPKBD. Oh, Ngantar ya. Di Ngantar ini ada PPKBD dan sub PPKBD yang juga diberikan apresiasi oleh Bapak Bupati, dan itu ada dalam pembinaan kami gitu Mbak. Jadi tugasnya adalah mencari sektor KB sebanyak-banyaknya, tugas seperti itu, dan memberikan edukasi pada masyarakat agar bisa semuanya mendapat pelayanan KB. Itu. Baik, terima kasih banyak Ibu Anis. Bagaimana Ibu, sudah jelas? Sudah jelas ya? Kita menuju ke pertanyaan kedua, silakan. Dengan Bapak siapa di sini? Saya Bayu Setiawan. Pak Bayu, dari mana Pak Bayu? Alamat desa Waturejo. Waturejo. Pertanyaannya Pak Bayu? Pertanyaan saya adalah, apakah stunting ini bisa sembuh dan apakah ada obatnya? Kebetulan di desa saya itu ada salah satu warga yang mengalami stunting. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan bagus ini ya. Apakah stunting itu bisa disembuhkan? Apa stunting ini ada obatnya? Kami persilakan kepada Ibu Sofia. Ya. Jadi stunting itu sebenarnya bukan penyakit. Stunting itu bukan penyakit. Itu kekurangan gizi kronis, terus menyebabkan anak itu sakit-sakitan. Nah, ini menyebabkan anak itu bisa stunting karena apa? Ketika kekurangan gizi, ketika sakit-sakitan, harusnya asupannya itu untuk perkembangan otak, tetapi karena sakit-sakitan sehingga asupan gizinya tidak untuk perkembangan otak, tetapi untuk nambah imun ketika sakit. Jadi tidak bisa disembuhkan, bukan tidak bisa disembuhkan, tetapi pemerintah ingin terus mendampingi. Jadi anak yang stunting ini akan didampingi oleh pemerintah. Nah, melalui apa? Tadi tim pendamping keluarga akan dilakukan rujukan. Kalau memangnya bisa didampingi melalui desa, akan didampingi oleh desa. Kalau tidak didampingi oleh desa, didampingi di tingkat kecamatan oleh puskesmas. Di sana nanti kita melibatkan ahli tenaga gizi, ahli anak dan sebagainya, sehingga nanti harapannya ini anak yang tadi tumbuh stunting bisa hidup secara normal sesuai dengan umurnya, walaupun tadi kecerdasannya sudah berkurang, paling tidak dia bisa hidup lebih baik lagi. Mungkin ditambahin nutrisi dan sebagainya, karena memang apa? Program pemerintah ini
narasumber kita yang luar biasa. Boleh tepuk tangan untuk beliau. Terima kasih atas penyampaiannya. Dan sampailah kita dalam penghujung acara promosi KIE, program Bangga Kencana dan percepatan penurunan stunting bersama mitra kerja anggota Komisi 9 DPR RI Ibu Krisdayanti, Kepala Pelileci sama Belimping